Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita lanjutkan membahas tentang arkeobakteri atau arkeobakteri bereproduksi dengan cara pertama dengan pembelahan biner, yang kedua dengan pembelahan berganda, yang ketiga pembentukan tunas, dan yang keempat adalah fragmentasi. Arkeobakteri hidup pada tempat-tempat yang ekstrim, seperti misalnya pada air panas, pada danau atau telaga garam, atau pada daerah-daerah lain yang memiliki keadaan yang cukup ekstrim. Arkeobakteri diklasifikasikan menjadi bakteri-bakteri metanogen. Ciri-ciri metanogen yang pertama adalah memiliki metabolisme energi yang khas membentuk gas metan. Yang kedua bersifat anaerob dan kemosintetik, serta memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan mati. Dan yang keempat, biasanya tumbuh baik pada suhu 98 derajat dan mati pada suhu 84 derajat. Contohnya yang paling terkenal adalah Lacinospira multipara, Ruminococcus albus, serta Suchomimus amylotica. Hidup di lumpur atau di air tawa. Yang kedua adalah bakteri yang halofil ekstrim atau halofilik. Hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, misalnya hidup di laut mati. Ciri-ciri halofil ekstrim yang lainnya adalah bersifat heterotrop, memiliki kemampuan melakukan respirasi aerobik dan bermetagenesis. Kemudian memiliki klorofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah ungu. Yang ketiga adalah termofil ekstrim atau termoasidofilik. Ciri-ciri termofil ekstrim adalah yang pertama hidup di tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam. Yang kedua hidup dengan mengoksidasi sulfur, dan yang ketiga hidup pada suhu 45-110 derajat dan pH 1-2. Contohnya adalah Sulfologus yang hidup di mata air sulfur Yellowstone National Park. Selain arkeobakteri, yang kita kenal juga adalah Eubacteria. Eubacteria adalah bakteri yang kita kenal sekarang. Ciri-ciri bakteri adalah memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya, dan membran sitoplasmanya meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Kemudian sitoplasmanya dikelilingi oleh membran sitoplasma, membentuk endospora untuk melindungi diri, dan kadang-kadang tidak dapat bergerak dengan flagel, ada pula yang bisa bergerak dengan flagel. Reproduksi bakteri terjadi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner, di mana terjadi adanya titik pelekatan ke membran sel, terjadi pelekukan, kemudian terjadi pembagian DNA, sehingga menghasilkan dua buah anakan yang sama besar. Kemudian bisa juga terjadi secara seksual, yaitu dengan membentuk jembatan reproduksi, di mana di situ dihasilkan adanya perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Ukuran dan bentuk bakteri. Yang pertama adalah berbentuk batang. Contohnya adalah Escherichia coli yang berbentuk monobasil, terdiri daripada satu batang bakteri. Ada diplobasil yang terdiri daripada dua bakteri berbentuk basil, dan ada Stereotrobasil yang terdiri dari beberapa untaian bakteri yang berbentuk basil. Contohnya adalah Azotobacter. Bentuk bakteri yang lainnya adalah yang berbentuk bulat atau kokus, sehingga dihasilkan bakteri yang berbentuk monokokus, diplococcus, staphylococcus, sarkina, tetracoccus, dan staphylococcus. Contohnya adalah sarkina. Bentuk yang terakhir dari bakteri adalah bentuk spiral atau spirilium, yaitu yang berbentuk spiral, vibrio, dan spirosesta. Contohnya adalah Treponema pallidum dan Vibrio cholerae. Demikian penjelasan mengenai bakteri, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan bila mana ada pertanyaan silakan, kami tunggu. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.